Halo kawan aksi, kembali lagi di program PPID Menjawab. Nah, pada episode kali ini kita akan kembali berdiskusi terkait dengan informasi-informasi yang kerap kali ditanyakan oleh kawan aksi semua di media sosialnya KPK. Sudah hadir bersama kita PPID-nya KPK, Ibu Yuyuk Andriati Iskak. Semangat pagi, Bu Yeye. Pagi. Selamat pagi, Mbak Yeye. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai website PIP KPK. Kira-kira Mbak Yeye, sejak kapan sih KPK mempunyai website tersebut? Ya, KPK punya website PIP untuk pelayanan informasi publik ini sejak tahun 2017. Itu bersamaan dengan kita mulai membangun PPID KPK karena waktu itu undang-undang mengamanatkan kalau nggak salah persiapan 2 tahun setelah diundangkan masing-masing lembaga publik itu harus sudah memiliki PPID dan untuk lebih menyebarluaskan lagi kita dan kemungkinan untuk mudah diakses jadi kita kemudian membentuk website PIP itu pada tahun 2017. Kira-kira informasi apa saja yang ada di sana, Mbak? Ya, informasinya sebenarnya lebih kita samakan dengan ketentuan undang-undang ya. Jadi informasi yang yang ada di website PIP adalah informasi-informasi yang bisa diakses oleh publik setiap saat. Kemudian ada yang berkala gitu ya, dan juga ada informasi-informasi lain terkait dengan kegiatan PIP KPK. Nah, untuk informasi tersebut biasanya diupdate setiap hari atau setiap minggu? Untuk update informasi sebenarnya tergantung juga pada jenis informasinya gitu. Memang ada yang update harian, ada yang kemudian mingguan, bahkan ada yang bulanan, bahkan juga ada yang tahunan gitu ya. Jadi kita mengkategorikan informasi itu secara berkala, jadi update-nya akan menyesuaikan dengan masing-masing informasi tersebut jenisnya. Oke, boleh disebutkan nggak Mbak contohnya data-data yang mungkin diupdate setiap hari, minggu, atau setiap bulannya? Oke, ya kalau misalnya setiap hari update-nya misalnya tentang berita-berita gitu ya, berita-berita tentang KPK atau mungkin ada aktivitas PPID itu akan diupdate harian. Kemudian kalau bulanan seperti statistik permohonan informasi publik yang masuk ke KPK, karena itu banyak channel, ada yang lewat website, ada yang lewat call center 198, ada yang lewat datang langsung gitu. Nah, itu statistik permohonannya akan kita update setiap minggu atau setiap bulan gitu ya. Kemudian kalau yang setiap tahun, setiap bulan misalnya ada beberapa data-data statistik kinerja KPK di unit-unit kerja tertentu itu kita update setiap bulan. Kalau untuk laporan tahunan atau informasi tahunan biasanya sih semua update atau kinerja unit kerja di KPK karena itu sifatnya kan sudah seperti laporan tahunan kelembagaan gitu ya, jadi itu yang kita update setiap tahun. Oke, berarti sudah 7 tahun nih website PIP hadir ya Mbak Ye untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi di KPK. Nah, untuk 1 tahun terakhir nih Mbak Ye, kira-kira ada inovasi apa di website PIP ini Mbak Ye? Iya, kami terus berupaya untuk memperbarui fitur-fitur yang ada di website PIP karena memang kita sesuaikan dengan kebutuhan pemohon informasi gitu ya. Jadi kalau sekarang website PPID sudah interaktif untuk menerima pemohon informasi langsung lewat live chat. Kemudian kita juga melengkapi dengan fitur untuk bisa diakses oleh disabilitas. Berarti apakah akan ada redesign ke depannya? Kemudian redesign-nya seperti apa nih yang akan dilakukan oleh pengelola website-nya? Iya, sejak 2017 kita memang sebenarnya sudah mengalami beberapa redesign gitu ya. Yang pertama pasti kita berdasarkan survei yang kita berikan pada pengguna website KPK ini atau website PPID, apa sebenarnya masukan-masukan dari para pengguna website gitu. Nah, dari situ kemudian kita melakukan redesign, perbaikan, penambahan fitur yang kira-kira memang dibutuhkan gitu ya. Misalnya dari segi warna gitu, itu enak nggak dilihat, gampang nggak diakses, user friendly atau tidak. Nah, itu yang ke depan akan kita tambahkan fitur-fiturnya adalah akan ada perbaikan untuk live chat karena memang ada upgrade sistemnya, dan kemudian nanti kita akan upayakan untuk pemohon informasi itu bisa langsung melihat sejauh mana permohonannya sudah dipenuhi atau sudah sampai mana tahapannya seperti itu. Oke, berarti untuk permohonan informasi sendiri itu bisa disampaikan di website PIP ini? Iya, bisa langsung disampaikan di situ, ada form khusus.
Kalau untuk pengaduan pelayanan informasi ini juga ada Mbak di website? Iya. Nah, ini perlu juga kawan aksi ketahui gitu ya, bahwa pengaduan tentang layanan pemohonan informasi ke PPID KPK itu juga bisa dilaporkan jika ada pengaduan lewat website tersebut gitu ya. Dan mohon diingat, ini adalah pelaporan yang berbeda dengan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Kalau itu nanti websitenya ada tersendiri lagi. Kalau itu adalah laporan dugaan tindak pidana korupsi, itu bisa diaksesnya lewat kws.kpk.go.id. Tapi kalau pengaduan layanan untuk pemohon informasi, nah itu ada di website PIP. Nah, itu dia tadi paparan terkait dengan websitenya PIP. Nah, Mbak Ye, sekarang ada pertanyaan nih dari media sosial terkait sebenarnya di KPK ini, gedung KPK atau kantor KPK ini cuma satu atau ada di daerah lain juga, Mbak Ye? Oh ya, baik. Kawan aksi, sampai saat ini kantor KPK baru ada di Jakarta saja, di Kuningan. Meskipun kami ada 2 kantor ya, kita ada 2 kantor di Kuningan semuanya di Jakarta. Jadi kalau misalnya kawan aksi bertemu seseorang yang kemudian mengatasnamakan KPK punya kantor di daerah atau dimanapun gitu, itu mohon bisa dikonfirmasikan ke call center kami di 198. Jadi sampai saat ini kita hanya berkantor di Jakarta. Berarti masyarakat perlu berhati-hati nih adanya KPK Gadungan di daerah ya, Mbak Ye, terutama. Nah, itu dia paparan dari Mbak Ye. Apakah ada closing statement Mbak Ye untuk episode kali ini? Iya, baik kawan aksi semuanya, untuk mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai KPK, silahkan mengikuti seluruh official sosial media KPK. Kami juga menyediakan call center 198 untuk mengkonfirmasikan informasi apapun yang Anda terima dan mungkin Anda belum yakin apakah itu dari KPK atau tidak. Jadi silahkan gunakan semua fasilitas yang kami sediakan, dan untuk mengakses seluruh kegiatan KPK, silahkan mengakses kpk.go.id. Terima kasih Mbak Ye atas paparannya, dan terima kasih juga untuk kawan aksi semua yang sudah menyaksikan PPID Menjawab kali ini. Sampai jumpa di PPID Menjawab episode selanjutnya. Salam anti korupsi.